Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Saya ingin membagikan pada saudara khotbah pada malam hari ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saya dan sesuatu yang sangat membantu hidup saya. Dan saya harap ini akan membantu saudara juga. Judul khotbah ini sedikit lucu, judulnya Jangan Ganggu Saya. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Saudara tahu, saya rasa mayoritas orang di dunia ini itu hanya sikap mereka. Saya sibuk, saya pergi ke suatu tempat, saya punya rencana, saya punya pekerjaan, saya harus menyelesaikan hari ini, dan jika kamu punya masalah, jangan ganggu saya dengan itu. Saudara tahu Yesus tidak seperti itu. Sekarang kita menginap di banyak hotel, dan di dalam hotel mereka selalu meninggalkan hal ini di pintu kamar. Tapi hari ini mereka memakainya di tubuh mereka. Sekarang saya hanya akan memakainya untuk sementara, hanya agar saudara mengerti. Hari ini kita punya kesempatan besar di depan kita. Tapi kita menjadi seperti Yesus. Dan tidak seperti orang duniawi, egois, mementingkan diri sendiri yang hanya pergi ke gereja dan berpikir itulah yang harus dilakukan. Hanya karena saudara pergi ke gereja tidak menjadikan saudara seorang Kristen. Saya bisa duduk di dalam garasi sepanjang malam, itu tidak menjadikan saya sebuah mobil. Yesus berkata, "Aku ingin kamu pergi dan menghasilkan buah." Saya ingin bertanya pada saudara malam ini untuk berpikir seminggu ke depan tentang buah apa yang sudah saudara hasilkan selama hidup. Apakah saudara datang ke sini untuk disuapi? Saudara suka itu. Saudara suka jika orang lain yang mengerjakannya, dan saya mendalami firman ini dan menyuapi saudara dengan sesuatu yang baik. Tapi apa yang saudara lakukan dengan itu? Saya harap banyak, saya tidak menuduh siapapun. Saya harap setiap khotbah yang saudara dengar dengan maksud yang membuat saudara melakukan sesuatu dengannya. Malam ini kita akan memakai perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dan saya ingin saudara mendengarnya seperti belum pernah mendengarnya. Ada orang Farisi dan ia berkata pada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu." Saya mengatakan dua ayat itu setiap pagi, karena itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Amin. Kita sering mendengar kata-kata itu, kita suka makan es krim, kita mengasihi Tuhan, dan kadang kita tidak tahu apa perbedaannya, tapi kita harus belajar bagaimana mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau, dan saya akan melemparkan ini karena saya suka mengatakan ini di satu titik dalam setiap firman yang saya khotbahkan. Jika saudara mengasihi sesama, saudara harus murah hati dalam memberi pengampunan. Berapa banyak orang di sini malam hari ini yang marah dengan seseorang? Tidak ada? Oke, itu bagus. Atau tersinggung? Orang Kristen memberi lebih banyak ruang untuk iblis masuk melalui sifat yang tidak mengampuni dibanding hal yang lain. Saya ulangi, orang Kristen memberi lebih banyak ruang untuk iblis masuk melalui sifat tidak mengampuni dibanding hal yang lain. Ingatlah doa Bapa kami, Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Apakah kita benar-benar ingin Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain? Kita harus bisa cepat mengampuni, tidak gampang menyerah, tidak mudah tersinggung. Lalu dia berkata, "Tuhan, aku sudah melakukannya sejak muda." Tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri dia berkata, "Jadi siapakah saudaraku?" Itu adalah pertanyaan yang bagus. Siapa yang merupakan saudaraku? Apakah orang yang tinggal di sebelah rumah kita?
Yesus menjawab, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dipukul oleh para perampok. Sekarang saya ingin saudara menggunakan imajinasi saudara. Dan saya ingin saudara membayangkan kisah ini bukan hanya mendengarnya. Orang ini sedang berjalan dan tiba-tiba dia dipukul oleh pencuri. Mereka merampok dia dan memukulnya. Sesudah itu pergi, meninggalkannya setengah mati. Lalu mereka mengambil bajunya, mereka memukulnya. Dan dia berdarah-darah. Dia pasti berusaha bertahan mengalahkannya karena dikatakan dia setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, ia berjalan di sisi lain jalan. Apakah saudara pernah berjalan di lorong gereja dan melihat seseorang yang saudara kenal, lalu jika mereka menghentikan saudara, saudara akan mendengarkan cerita yang tidak ingin saudara dengar. Lalu saudara berjalan di sisi yang lain. Ayo. Kadang kita menghindar dari orang yang membutuhkan karena kita tidak mau mereka menarik kita. Kita tidak mau diganggu. Kita di sini untuk ke gereja. Kita ada di sini untuk kerohanian. Saudara mengerti ini atau kita di sini sepanjang malam? Seorang imam. Saya pikir dia sedang dalam perjalanan menuju gereja. Dan itu mengapa dia sangat terburu-buru. Lalu dia tidak punya waktu untuk kekacauan orang ini yang sudah berdarah-darah dan dipukuli. Dan setengah mati, jadi dia hanya, orang lain bisa melakukannya. Dia melewati jalan itu meninggalkannya. Lalu datang seorang Lewi yang sedang dalam perjalanan melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi adalah bagian dari imam Yahudi. Mereka melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu, ini juga adalah seorang yang taat. Saya yakin dia pergi ke tempat ibadah dan mentaati semua aturan dan hukum yang ada. Tapi saudara tahu, kamu mengikuti semua aturan dan hukum, tapi tidak sedikit pun mengangkat tangan untuk membantu siapapun. Saya akan memberikan PR saat kita meninggalkan tempat ini. Lalu datanglah seorang Samaria. Saudara tahu orang Samaria? Orang Yahudi membenci orang Samaria. Ini suatu yang menarik untuk saya karena seringkali orang yang beragama sebetulnya membenci orang di luar sana yang mengerjakan sesuatu untuk membuat perubahan bagi dunia. Saya memiliki lebih banyak penilaian dan kritik dari orang yang tidak melakukan apa-apa. Benar? Orang yang beragama tidak selalu baik. Kita diharapkan untuk menjadi baik. Faktanya, mereka sangat membenci orang Samaria. Mereka bahkan tidak akan melalui Samaria. Mereka tidak ingin melakukan apa-apa. Orang Samaria percaya kalau agama Yahudi dan Taurat Yahudi telah rusak sepanjang waktu dan mereka tidak lagi mengikuti 10 perintah Allah atau seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Tapi saya memikirkan, jika kita hanya memiliki 2 pilihan, jika Tuhan punya 2 pilihan, jika seseorang mengikuti semua aturan yang ada tapi tidak pernah membantu siapapun, atau seseorang yang mungkin tidak mengikuti semua aturan dan hukum yang ada, tapi mereka membantu banyak orang, saya berpikir yang mana yang dipilih Tuhan. Saya tidak berkata dia akan memilih orang yang tidak percaya, tapi kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Siapa yang berkata Yesus adalah Tuhanku? Oke, kalau begitu, saya beritahu 2 kata yang tidak bisa saudara katakan karena mereka tidak bisa bersama, dan itu adalah tidak Tuhan.
Saudara bisa berkata ya Tuhan, tapi saudara tidak bisa berkata tidak Tuhan, karena jika berkata tidak, maka dia bukanlah Tuhanmu. Karena jika dia adalah Tuhan kita, maka satu-satunya yang bisa kita katakan adalah ya Tuhan. Mari berlatih untuk berkata ya Tuhan. Saudara tahu semua mujizat yang Yesus buat, dia terganggu untuk melakukannya. Dia sedang dalam perjalanan, dia sedang melakukan sesuatu, dia sedang sibuk. Dan saya mendapat semua referensinya di sini, saya tidak punya waktu untuk membacakannya dan hanya memberikan saudara sedikit skenario tentang apa yang terjadi dan saudara bisa memikirkannya dengan cepat. Yesus turun dari bukit dan orang banyak mengikuti dia. Seorang yang sakit kusta datang kepadanya lalu berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus berhenti dari apa yang sedang dilakukannya dan menyembuhkan orang itu. Ketika ia masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira memohon kepadanya, lalu ia berhenti dan membantu orang itu. Saat Yesus datang ke rumah Petrus, ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Jadi, dia berhenti dan menyembuhkannya. Saat malam tiba, ada beberapa orang yang kerasukan setan, lalu ia berhenti dan mengeluarkan setan itu. Ada badai yang datang saat ia berada di dalam kapal dengan para murid. Lalu ia bangun dari tidurnya dan menghalau badai. Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang yang tidak berdaya, orang yang dirasuki setan, membangkitkan anak perempuan yang baru saja mati. Dan semua orang ini, saudara tidak bisa menemukan satupun yang berkata Yesus hanya duduk diam dan melihat apa yang bisa dilakukan. Dia pergi ke suatu tempat. Dia melakukan sesuatu, tapi dia tidak hanya berjalan melewati sisi jalan yang lain. Dia berhenti. Semua orang mengatakan dia berhenti. Katakan lagi, dia berhenti. Dia membantu mereka lalu dia kembali mengerjakan yang sedang ia lakukan. Kita membicarakan langkah yang dilakukan Yesus untuk waktu yang lama seperti mengikuti langkah yang dilakukan Yesus. Tapi kita harus mempelajari saat Yesus berhenti. Kita harus melihat pada saat ia berhenti melakukan sesuatu. Karena banyak sesuatu yang dia ingin kita kerjakan. Yesus tidak bisa diganggu. Dan kita juga harus seperti itu. Saya ingat ketika pergi ke rumah sakit dengan anak saya yang patah tangan dan dia pergi untuk menyembuhkan lengannya dan saya menunggu di ruangan lain dan ada seorang pria tua di sana yang jatuh di es dan tangannya patah dan dia ingin menceritakan hal itu pada saya. Maksud saya seperti tentang semuanya. Faktanya dia bersedia menceritakan 2 atau 3 kali tentang semuanya. Ya, saya membawa Alkitab saya dan sebenarnya berdoa agar Tuhan menyuruh orang itu diam. Jadi saya bisa baca Alkitab. Ayo. Karena saya tidak ingin berurusan dengannya. Saya punya rencana. Saya sedang menyalakan tanda tidak mau diganggu. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya, dia berkata, "Jika itu Billy Graham, apakah kamu mau mendengarkannya?" Dan saya berpikir ya. Lalu dia berkata, "Kenapa?" Karena barangkali saya berpikir mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk saya atau setidaknya saya punya cerita bagus. Hari ini saya pergi ke rumah sakit dan Billy Graham ada di sana dan kita berbincang selama 15 menit. Lihat, kita cenderung lebih ingin melakukan sesuatu untuk orang yang bisa memberikan kita sesuatu. Apakah saudara tahu?
Saya berusaha membayangkannya tapi tidak bisa. Apakah saudara tahu apa yang akan terjadi jika setiap orang di dalam planet ini yang mengaku seorang Kristen akan pergi ke dunia dan hanya membantu satu orang, katakanlah bahkan 1 minggu? Apa yang akan terjadi? Itu akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Kita adalah duta Kristus. Dan sebuah terjemahan Alkitab berkata, utusan-utusan Kristus. Sekarang dengarkan ini, dan itu dia menyatakan dirinya pada dunia melalui kamu. Sangat luar biasa. Tapi saya sudah melaluinya selama 45 tahun. Itu sesuatu yang baik. Perjalanan masih panjang, tapi 45 tahun sudah saya lalui. Dan itu mungkin terjadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya sedang berada di Utah dan saya berhenti di Starbucks. Dan saya bertanya jika perempuan ini bisa memberi sesuatu yang lebih untuk saya karena saya pencinta kopi, membuat seperti itu atau saya tidak suka. Saya tidak suka kopi yang terlalu keras, terlalu ringan. Dia berkata, oh kita punya mesin kopi yang baru, saya akan membuat kopi untuk kamu. Dan saya pikir tidak, kopinya akan terlalu keras untuk saya jika menggunakan mesin itu. Saya hanya ingin sesuatu yang lain. Saya beritahu perempuan ini, maksud saya, saudara bisa membuat tato di mana saja, atau mungkin sebuah tindikan dan dia punya itu. Dan rambutnya diwarnai 4 warna berbeda, jadi dia dan saya juga tidak tahulah, hanya ya saudara tahu. Saya tidak berusaha mengatakan hal yang tidak baik tentangnya, tapi dia hanya bukan merupakan orang yang bisa saya ajak berteman. Saudara tahu, dia mungkin salah satu yang pernah saya temui di sisi lain di sebuah jalan. Tidak baik berurusan dengan orang lain yang tidak seperti kita. Wah, saya sangat terkejut, saya bisa merasakannya. Mata saya sudah tua. Saya dan suami saya sangat lucu di dalam rumah. Semua yang dia katakan pada saya akan menjawab hah, dan semua yang saya katakan padanya, dia menjawab hah, lalu dia berkata hah 2 kali. Dan itu benar-benar seperti sebuah komedi. Jadi, perempuan itu berkata pada saya, jika kamu tidak menyukai ini, saya akan membuatkanmu yang lain yang kamu mau. Lalu dia terus berbicara dan berkata, saya suka mesin ini. Dia berkata, saya berusaha untuk menabung supaya bisa memilikinya. Harga mesin kopi itu sekitar $150, lalu saya mendapatkan kopi saya dan tentunya itu sangat enak. Jadi, saya memutuskan untuk membeli mesin kopinya dan saya keluar dari toko itu dan hanya berjalan beberapa langkah lalu saya mendengar Tuhan berbicara dalam hati saya, belikan juga dia 1. Saudara tahu, dalam dunia sekarang ini, kadang saudara berhati-hati saat berjalan ke arah seseorang dan berkata, saya ingin membelikan hadiah untukmu. Saya tidak kenal wanita ini, siapa yang ingin merasa seperti orang bodoh? Tapi, saudara tidak bisa berkata tidak Tuhan, karena memang kata-kata itu tidak bisa bersatu. Amin. Tidak seperti itu. Saya merasakan kalian karena setelah saudara pergi dari sini, saudara akan hidup dengan cara yang baru. Jadi, saudara tahu kita terus berkata kita bersedia menjadi seorang yang bodoh untuk Kristus, tapi apakah itu benar? Saudara tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Terlebih bukan jika saudara mengasihi orang asing. Dan saya tidak tahu apakah saudara tahu atau tidak, tapi ada sesuatu yang kuat dalam Alkitab tentang bagaimana memperlakukan orang asing. Jadi, saya kembali dan
dia sedang menunggu seseorang, jadi saya menunggu dia dan berkata, bolehkah saya berbicara denganmu? Jadi saya berkata, saya ingin membelikan kamu mesin kopi itu. Oh, tidak. Saya berkata, ya. Saya merasa Tuhan berkata dalam hati saya untuk membelikanmu itu. Dia mulai menangis, dan dia membuat drama, dan saudara tahu semua orang selalu membuat drama. Dan saya tidak ingin siapapun membuat drama, saya hanya ingin membelikannya mesin kopi. Dan kembali berjalan-jalan. Jadi, Tuhan itu luar biasa. Saya membelikannya mesin kopi, lalu mungkin setengah jam setelahnya saya berada di lantai lain, di toko lain, di dalam kamar mandi. Saya keluar dari kamar mandi dan dia masuk. Dia melihat saya dan dia berkata, bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu menjadi orang yang paling baik di dunia? Sekarang terlihat jelas saya bukan orang yang paling baik di dunia, tapi kelihatannya saya adalah orang yang baik untuk dia. Dan saya rasa kita tidak menyadari betapa orang lain sedikit lapar akan kebaikan. Hanya sedikit kebaikan. Hanya sedikit. Dan harganya tidak mahal, saudara hanya harus menjadi seperti orang Samaria, bersedia untuk berhenti. Dan saya katakan saya orang Kristen dan Tuhan sangat memberkati hidup saya dan saya hanya ingin memberkati kamu. Lalu dia berkata, itu sesuatu yang sangat berarti untuk saya karena dia berkata, saya sedang marah dengan seseorang di atas sana. Saya tanya kenapa, dia menjawab, mama saya meninggal karena sakit kanker beberapa tahun yang lalu dan sejak itu saya tidak berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara tahu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya setelah itu. Tapi mungkin saya akan bertemu dengannya di surga. Dan itu bukan karena mesin kopi, saya mungkin hanya akan menjadi bagian kecil dari apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi Alkitab memberitahu untuk melakukan sesuatu untuk orang yang tidak akan bisa membalas kita. Kita harus berhati-hati dengan motivasi kita dan memastikan kalau kita tidak hanya melakukannya untuk orang lain dengan ekspektasi akan mendapatkan imbalan. Itulah yang dikatakan tentang untuk melakukan apa yang kamu lakukan dengan diam-diam. Itu bukan berarti saudara bisa terus melakukannya, tapi kita harus menguji hati kita dan memastikan saat kita melakukannya untuk orang lain, kita tidak sedang berusaha untuk melakukannya secara diam-diam. Saya ingin menantang saudara untuk berdoa setiap pagi. Tuhan, maukah kau mempertemukan seseorang hari ini yang bisa saya bantu? Berapa banyak dari saudara bersedia untuk melakukannya? Oke, sekarang biarkan tangan saudara terangkat dan Tuhan melihatnya. Amin. Dan saudara tidak bisa memilih. Dan ingat, tidak ada kalimat ini tidak Tuhan, tidak seperti itu. Saudara tidak bisa memilih tentang apa yang Tuhan minta saudara lakukan. Saya akan berdoa untuk saudara jika saudara ingin melakukan itu. Sekarang, ingat tetap angkat tangan saudara. Saudara berkata, saya akan meminta Tuhan setiap pagi untuk mempertemukan seseorang yang bisa saya bantu. Bapa, saya berdoa untuk semua yang ada di sini malam ini, agar hatinya diubahkan, agar ada mata yang dibukakan. Dan saya pikir mungkin sedikit orang yang melakukan ini, bahkan apa yang membuka pintu untuk masalah yang mereka punya. Bantu kami Tuhan untuk menyadari jika kami tidak bisa lagi menyakiti orang dan tidak melakukan apapun. Kami bisa berdoa, kami bisa membantu, kami bisa memeluk, kami bisa tersenyum, kami bisa memberi semangat. Mungkin kami bisa membayar tagihan. Mungkin kami bisa membelikan mereka sesuatu yang diinginkan yang tidak mampu mereka beli. Itu merupakan jalan untuk kami bisa memperkenalkan Engkau. Dan saya berdoa Tuhan,
Engkau menunjukkan pada mereka apa yang mereka harus lakukan dan mereka akan melakukannya. Mereka akan menikmatinya dan itu akan membawa terobosan dalam hidup mereka. Bahwa mereka tidak akan sulit dan bisa mempercayainya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sesuatu mulai berubah saat saudara tahu kalau Tuhan mengasihi saudara. Dan saudara tahu kalau Tuhan tidak marah pada saudara. Saudara tidak berkata, kamu tahu bagaimana saya bisa mendapatkan masalah ini dalam hidup saya jika Tuhan mengasihi saya. Saudara berkata, ya saya memiliki masalah ini dalam hidup saya, tapi itu bukan tanda jika Tuhan tidak mengasihi saya. Dia mengasihi saya.